Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video Likeboard kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai balok lentur dan salah satu kegagalan yang mungkin terjadi pada balok lentur yang sudah kita bahas sebelumnya adalah lateral torsional buckling. Di antara 3 jenis pola kegagalan yang mungkin terjadi. Saya akan membahas kembali bagaimana balok yang mengalami lateral torsional buckling dan bagaimana kita dapat menghitung kekuatan nominal balok bila itu terjadi. Itu menjadi topik pembicaraan kita di video Likeboard kali ini. Saya mulai dengan apa sih itu lateral torsional buckling, bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Saya ingin kalian menyaksikan video pengujian berikut ini dari Aachen University yang memperlihatkan bagaimana lateral torsional buckling itu bisa terjadi pada balok bila tidak diberi sokongan lateral yang cukup. Ini skematik pengujiannya, balok di atas 2 tumpuan, lalu diberi beban terpusat di jarak tertentu dari perletakannya. Ini foto setup pengujiannya, baloknya diberikan sensor untuk merekam beban dan deformasi yang terjadi baik arah vertikal maupun horizontal. Selain itu, ball bearing dipasang di ujung aktuator pemberi beban agar posisi bebannya nanti selama berlangsung tetap vertikal. Ketika beban dari aktuator diberikan, awalnya deformasi yang terjadi pada balok ini dominan di arah vertikal, searah dengan beban yang diberikan. Sementara deformasi di arah horizontalnya, keluar bidang pembebanan, hampir tidak terlihat. Seperti kalian bisa lihat pada 2 plot di sebelah kanan ini, kanan atas itu plot beban terhadap deformasi vertikal, dan kanan bawah itu plot beban terhadap deformasi horizontalnya. Hingga pada poin tertentu, momen yang bekerja pada balok ini menyebabkan bagian atas balok tertekuk ke arah luar, ke arah lateral karena mengalami tekan. Sementara bagian bawah balok tidak tertekuk karena mengalami tarik. Akibatnya, apabila ini dibiarkan terus seperti ini, deformasi lateral bagian atas akan semakin besar. Dan lama-kelamaan, balok kehilangan kekuatannya, memikul beban, hingga akhirnya bisa terguling. Jadi perlu ditekankan kembali, balok terguling atau lateral torsional buckling itu terjadi bukan baloknya didorong ke arah lateral. Bebannya seperti terlihat di sini selalu diberikan dalam posisi vertikal, tapi karena bagian atas yang tertekan menekuk ke arah sumbu lemah balok, sementara bagian bawah yang tertarik tidak mau ikutan menekuk. Ini foto memperlihatkan kondisi lateral torsional buckling yang dapat terjadi pada balok bila tidak memiliki sokongan lateral yang cukup. Nah, setelah kalian perhatikan video pengujian tersebut, terlihat di situ baloknya itu belum mencapai kekuatan maksimumnya. Jadi sebelum dia mengalami plastik sempurna, dia sudah keburu mengalami lateral torsional buckling, sudah keburu terguling ke arah luar bidang pembebanan dari baloknya tersebut. Jadi dia mengalami LTB. Nah, kalau itu sampai terjadi, itu kekuatannya jauh berkurang. Jadi kalau saya gambarkan seperti begini, kira-kira kalau kita menghubungkan grafiknya, ini saya menggambarkan 2 sumbu di sini. Sumbu vertikal adalah kekuatan balok MN ya, dan di sini adalah LB, panjang balok yang tak terkekang ya di sini. Kalau balok itu terlalu panjang dan kita tidak memberikan sokongan lateral, maka kekuatan balok itu akan berkurang jauh dari kekuatan maksimumnya, yaitu kekuatan maksimum itu adalah MP yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengalami plastik sempurna, lele umum. Itulah kekuatan tertinggi daripada balok. Kalau itu tidak terjadi, kekuatannya itu akan drop seperti begini. Ya, semakin panjang balok, semakin mungkin terjadi lateral torsional buckling, semakin droplah kekuatannya seperti begini. Nah, tentunya kita kan nggak mau itu terjadi. Dan sudah kita bahas sebelumnya, supaya lateral torsional buckling tidak terjadi, kita berikan yang pertama, kita memberikan apa yang kemarin? Kita memberikan shear connector. Itu adalah shear connector yang paling efisien untuk menghindari lateral torsional buckling. Kalau kita sediakan shear connector secukupnya, lateral torsional buckling itu tidak akan terjadi.
Alternatif yang kedua adalah memberikan lateral support di beberapa tempat. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kadang-kadang lateral supportnya itu tidak cukup. Dan itu harus kita periksa. Nah, kalau jarak tak terkekang itu ada syaratnya. Jadi kira-kira begini. Sebanyak apa sih lateral support itu harus kita berikan supaya lateral torsional buckling tidak terjadi? Itu ada syaratnya. Jadi batasan ini, batasan di mana ini dia zona no lateral torsional buckling. Lateral torsional buckling tidak terjadi. Ini zona plastik sempurna. Nah, kalau panjang balok kamu itu atau panjang tak terkekang itu melebihi batas ini ngomong-ngomong namanya batas LP. LP. Ya. Nilai LP nanti akan saya jelaskan. Nilainya di sini dulu. Nah, kalau panjang balok kamu itu atau panjang tak terkekang itu melebihi nilai ini namanya zona mengalami LTB. Ini batas kritikalnya. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan sebuah balok lah, balok sederhana di atas 2 tumpuan. Nah, sokongan lateral itu hanya ada di tumpuan misalkan. Dan itu berarti panjang tak terkekangnya sama dengan panjang fisiknya. Panjang realnya. Nah, ini harus kita cek LB ini terhadap LP ini. Ya. Kalau LB yang ini lebih kecil dari LP yang akan saya sampaikan sebentar lagi, berarti tidak terjadi lateral torsional buckling. Kita balik lagi ke perhitungan plastik sempurna. Ini plastik sempurna dia. Kalau LB-nya lebih besar dari LP, ini akan terjadi lateral torsional buckling. Ya. Nah, jadi batas ini untuk profil I, karena memang profil I yang paling sering kita gunakan untuk balok, ya. Walaupun di peraturan itu ada daftar lengkapnya untuk profil-profil yang lain, saya hanya menyampaikan di sini profil WF saja, profil I, bentuk I, karena itu yang paling sering. Nilai LP ini dihitung berdasarkan rumus berikut. Ya, itu 1,76 RY akar dari rasio modulus elastisitas kali FY modulus tegangan lelehnya. RY itu adalah jari-jari girasi. Saya tuliskan di sini kembali supaya mungkin lebih jelas kelihatannya. Ya, jadi ini yang perlu kita hindari, jarak sokongan lateral itu sedemikian rupa sehingga dia lebih kecil dari LP. Nah, tapi memang kadang-kadang bisa saja sokongan lateral yang kita sediakan itu nggak cukup, mungkin karena pertimbangan ekonomis, sehingga mungkin desainernya sengaja tidak mencapai plastik sempurna, memang karena banyak pertimbangan sehingga baloknya masuk kepada zona ini. Nah, kita harus tahu juga gimana cara menghitungnya kalau dia mau masuk zona ini. Nah, fase ini, fase yang LTB terjadi, itu dibagi 2 zona. Ya, zona yang pertama ini namanya, ini ada 2 batasan di sini. Ini zona tekuk inelastik lateral torsional buckling. Ya. Ini zona tekuk elastik lateral torsional buckling. Sama-sama mengalami lateral torsional buckling, tapi satu tekuk inelastik, satu tekuk elastik. Sama seperti ketika kita ngomong batang tekan. Ya, batang tekan itu ada 2 zona itu kan. Tekuk dia mengalami elastik atau tidak elastik, inelastik. Jadi elastik maksudnya ketika dia menekuk, sekarang ini dalam menekuk dia lateral torsional buckling, kalau bebannya dihilangkan dia akan kembali ke posisi semula. Sementara ini tidak kembali ke posisi semula, dia ada permanent deformation. Nah, di sini dia menjadi sedikit kompleks perhitungannya kalau kita udah masuk kepada balok dengan LTB, karena mulai dari poin ini hitung-hitungannya menjadi lebih kompleks. Pertama, batasan yang membedakan antara tekuk inelastik LTB dengan tekuk elastik LTB itu ada namanya LR.
LR itu cukup panjang persamaannya. Ya, ini coba saya tuliskan buat kalian. Oke, kalau ada yang mulai tersenyum-senyum melihat persamaan ini, Anda tidak salah, karena memang perhitungannya kompleks. Jadi saya tidak akan membahas detail mengenai ini. Di bagian deskripsi video ini saya sengaja siapkan catatan kaki supaya kalian bisa mempelajari detail. Ini tinggal mengetahui apa sih maksudnya ini ya. Jadi intinya ada satu batas LR yang untuk memisahkan antara tekuk inelastis dengan tekuk elastik. Jadi saya sengaja nggak menjelaskan supaya kalian tidak lost in translation, nanti bingung apa sih sebenarnya intinya. Jadi intinya adalah ada batas tertentu LR yang membedakan inelastik dengan elastik LTB. Ya, silahkan nanti dilihat di bagian deskripsi supaya detailnya caranya bagaimana. Nah, kenapa itu perlu? Karena membedakan antara kekuatan balok kalau dia di zona ini berbeda dengan kalau dia ada di zona ini. Itu maksud saya. Dan juga persamaan untuk menghitung MN di zona ini dengan di zona ini juga agak kompleks perhitungannya. Jadi saya tuliskan ke sini supaya kalian bisa melihatnya. Nah, ini persamaannya yang cukup kompleks tadi. Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebelum kalian kehilangan arah supaya nangkap poinnya apa-apa. Ya, apa yang mau dilihat dari diskusi balok dengan lateral torsional buckling ini ya. Jadi ini adalah kekuatan balok kalau dia berada di zona ini, tekuk elastik lateral torsional buckling. Dan ini persamaan yang kompleks ini sebenarnya sudah lama diturunkan para engineer itu awalnya itu oleh Timoshenko and Gear di tahun 1961 yang mempelajari fenomena lateral torsional buckling ini. Jadi ini mengambil dari sana. Jadi kalau dilihat intinya ini adalah, nanti juga saya akan menjelaskan parameter-parameter ini di bagian deskripsi video ini supaya tidak terlalu panjang kemana-mana. Jadi intinya ini adalah ini parameter-parameter penampang. Mulai dari momen inersia, modulus elastisitas, konstanta wrapping ini modulus geser dan seterusnya itu hubungannya dengan penampang, ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau dia berada di zona ini, tekuk inelastik mengalami LTB juga. Perhitungannya sebenarnya kalau dilihat ini antara ini dan poin ini itu sebenarnya garis lurus. Jadi dia mengalami penurunan secara linier, ini mengalami secara kuadratik. Dan ini dia sebenarnya menggunakan interpolasi antara titik ini dan titik ini. Dan titik ini kalau ada kalian lihat MR di sini, ini titik inilah itu. Itu MR itu di sini ya itu setara dengan momen R itu kurang lebih sekitar 70% dari momen leleh ya. Kalian ingat di video sebelumnya saya sudah menjelaskan momen leleh itu MY itu adalah FY-nya dikalikan dengan SX-nya, elastic section modulus 0,7-nya. Itu untuk mempertimbangkan tegangan residual yang terjadi pada baja. Nah, yang perlu penting diingat adalah ketika kalian nanti melakukan perhitungan dan nilainya MN baik yang di zona ini dan di zona ini itu nggak boleh lebih besar dari MP. Masuk akal kan? Ini nggak boleh lebih besar nilainya dari MP. Atau paling tidak samalah. Nggak mungkin dia melewati nilai MP. Karena sekali lagi MP itu adalah nilai yang paling tinggi. Ya, kalau ini juga nilainya harus lebih kecil atau paling tidak sama dengan nilai MP. Karena memang nilainya lebih kecil. Nah, itu kira-kira yang saya mau jelaskan. Nanti kalau yang parameter-parameter ini lihat di transkripsi video ini ya, ada saya jelaskan mengenai detailnya. Paling nanti akan saya mau jelaskan, ini ada satu parameter yang menarik yang perlu saya jelaskan. Ini pembahasan selanjutnya ini mengenai CB. Apa itu CB dan apa maknanya saya rasa perlu saya jelaskan mengenai CB. Yang lainnya saya rasa bisa kalian baca sendiri arti dari setiap parameter-parameter tersebut. Kira-kira itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami
LTB itu apa dan kenapa dia bisa terjadi, dan bagaimana menghitungnya kekuatan baloknya kalau LTB terjadi. Terima kasih buat perhatiannya.